gerakan rakyat ini awal mulanya adalah komunitas-komunitas atau simpul-simpul yang mengorganisir diri untuk mendukung agenda perubahan. Yang pada saat itu tentunya bahwa Anies Baswedan dilihat figur yang mampu membawa agenda perubahan itu, artinya mewujudkan perubahan untuk kebaikan bangsa. Nah, sehingga begitu banyak, ada ratusan simpul menyepakati setelah dideklarasikannya Anies dan Muhaimin pada sekitar sebulan yang lalu, menyepakati bahwa semua elemen ini, bahwa perubahan tidak hanya menjadi agenda dari para relawan, tapi sudah menjadi bagian dari agenda rakyat. Perbaikan terhadap kondisi bangsa adalah agenda rakyat Indonesia. Maka upaya menuju ke sana, nah inilah yang disebut dengan sebagai gerakan rakyat. Nah, makanya bersepakatlah seluruh elemen-elemen ini membangun sebuah satu himpunan baru yang disebut dengan gerakan rakyat. Nah, gerakan rakyat inilah yang akan terus menggerakkan seluruh komponen penggerak perubahan untuk sama-sama. Agendanya adalah yang pertama tentunya membangun struktur kekuatan koordinasi yang kuat, dan yang kedua adalah menancapkan titik-titik koordinasi di semua satuan teritori. Nah, hari ini yang kita lakukan adalah meresmikan Sekretariat Nasional atau sebagai markas pusat yang kita harapkan beberapa hari ke depan. Nah, ini sudah dilakukan juga di tingkat provinsi, dilakukan juga di tingkat kota, kabupaten, kecamatan, dan desa kelurahan. Sehingga masyarakat menjadi tahu, rakyat menjadi tahu di mana kita harus berkoordinasi, di mana informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, inilah fungsinya sekretariat yang akan dibangun di seluruh satuan teritori di Indonesia. Pak, apa aja yang akan kita lakukan sebagai relawan ke depan, Pak? Yang pertama bahwa kita akan membangun jaring koordinasi dari struktur koordinasi di tingkat nasional sampai dengan satuan yang terkecil ataupun di depan, yaitu di tingkat TPS dan desa kelurahan. Yang kedua, kita menancapkan agenda kita adalah bahwa harus ada penguasaan teritori. Nah, penguasaan teritori ini adalah melalui pembangunan markas-markas di satuan-satuan teritori. Nah, kita harapkan ini akan dilakukan secara masif. Dalam beberapa hari ke depan kita semua punya kekuatan itu. Sehingga apa? Masyarakat tahu di mana harus berkoordinasi, di mana harus berembuk, di mana harus berkumpul, dan apa kira-kira agenda-agenda di tingkat basis, di tingkat TPS. Nah, dengan adanya pusat-pusat koordinasi, dengan adanya markas-markas teritori, sekretariat-sekretariat, inilah yang akan menjadi tempat berkoordinasinya masyarakat. Fokusnya apakah di Jakarta aja sampai seluruh Indonesia? Kita siapa aja tadi, Pak? 38 provinsi, ada elemen pertama 17, dan selanjutnya menyusul secara keseluruhan ada 580 simpul yang bergabung di dalam gerakan rakyat ini. Ya, yang pertama sini sebagai pusat perencanaan, yang kedua adalah pusat pengendalian, dan yang ketiga adalah pusat informasi. Juga tentunya yang keempat adalah kita ingin sekretariat ini menjadi pusat pendataan, dan yang kelima adalah sekretariat ini nantinya itu sebagai crisis center. Semua persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di sekretariat. Di tingkat pusat di Sekretariat Nasional, tingkat provinsi sekretariat provinsi, dan tingkat kota kabupaten adalah sekretariat Kokap sampai dengan desa dan kelurahan. Ya, ini berarti setelah yang di Brawijaya berarti kita bisa bertanya-tanya di sini juga, maksudnya gitu, Pak? Ya, jadi memang Timnas memiliki tempat ada di Diponegoro, ada di Brawijaya, dan di tempat lainnya. Nah, untuk relawan memang difokuskan di Antasari nomor 37 ini. Berarti agenda hari ini hanya pelantikan? Hari ini adalah peresmian Sekretariat Nasional, dan insya Allah kita akan melihat nanti besok hari ada Sekretariat Provinsi dan seterusnya sampai dengan Sekretariat Desa dan Kelurahan. Jadi ada 500 simpul, 580 simpul secara nasional, dan ini kita turunkan, kita sebar ke teritori. Jadi saat ini tidak lagi berkumpul di pusat, tapi ini kita coba sebar ke seluruh satuan teritori. Kita tahu satuan teritori ada 83.000 desa dan kelurahan, ada 820.000 TPS. Nah, kita harapkan bahwa seluruh simpul penggerak, relawan, semua kekuatan ini itu bersebar melakukan penguasaan terhadap TPS-TPS di lingkungannya masing-masing. 8 juta personel itu dari mana datanya, Pak? 8 juta personel itu dengan asumsi bahwa
di setiap TPS kita memiliki 10 penggerak. Nah, 10 penggerak inilah yang nantinya akan bekerja dalam konteks bagaimana membangun basis pemilih dari Amin ini. Kami ingin menyampaikan kepada seluruh komponen penggerak perubahan, marilah kita bersatu, mari kita bangun semua titik-titik koordinasi di seluruh teritori, di 83.000 desa, di 820 ribuan TPS. Kita harus tancapkan posko kita di semua titik itu dalam rangka menjemput seluruh suara yang ada, seluruh kekuatan rakyat untuk memenangkan perubahan. Karena perubahan tidak hanya kepentingan relawan, tapi juga menjadi bagian dari kepentingan rakyat semua. Dan perjuangan terhadap perubahan adalah perjuangan terhadap memenangkan Indonesia. Kita bersyukur pagi ini bisa meresmikan posko nasional, markas atau posko ya, sekretariat nasional, yang nanti akan disusul dengan sekretariat provinsi, sekretariat kabupaten kota, terus sampai ke desa, bahkan sampai ke TPS, namanya rumah bersama. Perubahan, 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 amin, bismillah. Jadi pertama secara formal di bawah koordinasi saya itu ada deputi kerelawanan, deputi relawan yang megang namanya Mas Bambang Sutejo, deputinya itu secara formal ya dalam tim. Dan saya memang sejak awal fokus pada pengelolaan dan optimalisasi relawan. Karena apa? Karena mereka ini orang-orang yang ikhlas dan sudah lama sekali bekerja, dan karena itu memang perlu mendapat satu support, mendapat satu koordinasi yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun tim nasional itu baru diumumkan kira-kira 2 pekan lalu ya, tapi sebetulnya kelompok relawan itu sudah mengkonsolidasikan diri dalam berbagai tahapan. Dulu ada 500-an lebih, kemudian bergabung dalam 4 atau 5 komunitas besar ya. Ada yang tergabung dalam forum komunikasi, ada yang tergabung dalam sekretariat bersama, ada yang tergabung dalam Korean Konfederasi, ada KIB, ada SKI, dan belakangan muncul tambahan-tambahan elemen dari buruh, dari petani nelayan, dari pedagang pasar. Nah, ini semua kemudian membentuk yang namanya gerakan rakyat. Ini menjadi payung semi otonom mereka, jadi mereka tidak perlu terus-menerus merepotkan tim nasional, tapi dengan caranya sendiri, dengan kreativitas sendiri, dengan kemampuan sendiri terus bergerak. Dan ini adalah salah satu elemen utama, di samping tentu saja partai politik dan elemen lainnya. Jadi kita mensyukuri bahwa gerakan relawan ini makin masif, makin melebar, makin meluas, dan membuka pintu kepada semua elemen yang ingin bersama-sama. Begitu. Pak, dari timnas sendiri ada nggak memberi guide atau panduan sama relawan-relawan ini? Apa Tentu yang saja. harus dilakukan terkait visi misi dan penyebaran informasi? Kan kebetulan saja 2 orang yang bertanggung jawab atas relawan ini kan Mas Bambang dan saya di dalam timnas. Nah, kami ada dalam steering committee mereka, jadi secara otomatis setiap kali ada perkembangan kita tahu dan kita saling memberi update. Jadi tidak ada jarak, istilahnya itu seamless coordination, koordinasinya tanpa jarak, dan apapun yang mereka lakukan itu artinya otomatis menjadi bagian dari gerakan timnas juga. Mas, online itu kan sama relawan kan ada pesan-pesan utama yang harus disampaikan relawan. Dari timnas sendiri apa? Ya, kita tentu saja harus mewakili nilai atau pandangan-pandangan politik dari calon ya. Nilainya kan nilai kesantunan ya, tidak boleh menyerang orang, tidak boleh membuat black campaign. Kemudian lebih banyak menyampaikan gagasan-gagasan, bukan sekedar gimmick-gimmick yang dangkal-dangkal. Jadi kami relawan ingin sekali membuat pemilu ini naik kelas dengan cara tadi menyebarluaskan gagasan supaya publik juga mendapatkan benefit dari ini semua. Gitu. Cukup ya? Sip, terima kasih. Ini kan lagi ramai Pak ya, untuk baca. Hah? Untuk baca pres, tanggapan kalau yang ini Pak,
apa yang kan Pak Anies bilang akan mengkaji ulang masalah IKN. IKN. Nah, dari Bapak penjelasannya itu masih mengkaji ulang itu seperti apa, Pak? Soal IKN selalu dikatakan oleh Pak Anies bahwa IKN itu sudah menjadi undang-undang secara normatif ya. Ada legal ada aspek hukumnya dan karena itu undang-undang masih dilaksanakan. Tetapi mulai muncul wacana-wacana di luar yang bertanya apakah uang sebesar itu lebih baik digelontorkan ke satu titik atau dibagi ke sekian belas pusat-pusat pertumbuhan baru. Itu secara wacana kebijakan. Tapi tentu saja itu semua baru terjadi kalau nanti Pak Anies terpilih jadi presiden. Tapi wajar saja kalau dalam pemilu itu terjadi diskursus, terjadi perlombaan gagasan. Nah ini nanti kita lihat masyarakat seperti apa. Tapi dalam berbagai kesempatan Pak Anies sudah mengatakan opsi-opsi dan yang paling penting juga Pak Anies memberi arahan dibuatlah metrik 4 jalur itu ya. Kebijakan apa yang memang baik dan harus diteruskan dari sekarang. Yang kedua kebijakan yang perlu perbaikan. Yang ketiga kebijakan yang perlu koreksi. Kemudian yang keempat adalah kebijakan baru yang merupakan tawaran dari pasangan ini. Nanti kita lihat apakah IKN itu masuk dalam kategori yang harus diteruskan, diperbaiki atau dikoreksi itu tergantung wacana kita ke depannya. Gitu. Ya? Jadi sampai saat ini masih menggantung, Pak. Bukan menggantung karena kan itu sudah di undang-undang ya. Dan karena itu ya memang siapapun mesti melaksanakan itu. Tapi bila terjadi perubahan politik tentu akan terbuka juga pada kajian-kajian.